Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Peradaban Islam pada masa Bani Umayyah tahun 661 sampai 750. Pembahasan A. Sejarah dan peralihan masa kekuasaan. Kerajaan Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi di Damaskus dan berlangsung hingga pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Nama dinasti ini diambil dari nama tokoh Umayyah bin Abdul Asyams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah yaitu Muawiyah. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah seorang politis handal, ahli administrasi, wawasannya luas dan bijaksana dan dermawan. Karir pertama dari pengalaman politiknya sebagai gubernur Syam pada masa Khalifah Utsman bin Affan cukup mengantar dirinya mampu mengambil alih kekuasaan dari genggaman keluarga Ali bin Abi Thalib. Tepatnya setelah Husain, putra Ali bin Abi Thalib, dapat dikalahkan oleh Umayyah. Bani Umayyah adalah salah satu dari keluarga suku Quraisy, keturunan Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, seorang pemimpin suku Quraisy yang terpandang. Sebagian besar anggota keluarga Bani Umayyah menentang Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan Islam setelah Nabi Muhammad SAW pindah dari Mekkah ke Madinah dan berhasil mendapatkan pengikut di kota tersebut. Sikap permusuhan Bani Umayyah belum berakhir. Mereka memimpin orang Quraisy untuk menentang dan memerangi Nabi Muhammad SAW serta pengikutnya. Peperangan pun terjadi beberapa kali, namun mereka tidak berhasil mengalahkan Nabi SAW. Permusuhan Bani Umayyah berakhir setelah Nabi SAW dan para pengikutnya berhasil memasuki kota Mekkah pada tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi. Merasa tidak mampu melawan, akhirnya Bani Umayyah menyerah kepada Nabi Muhammad SAW dan bersedia masuk Islam. Bani Umayyah tergolong yang belakang masuk Islam. Setelah masuk Islam, mereka memperlihatkan loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap agama tersebut karena sikap baik, dan ada di antara mereka yang dipercayakan untuk menduduki jabatan penting. B. Berdirinya dan kekhalifahan dinasti Umayyah. Memasuki masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Umayyah, pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi kerajaan turun-temurun. Ia bermaksud mencontoh monarki di Persia dan Bizantium. Dia memang tetap menggunakan istilah khalifah, namun dia memberikan interpretasi baru dari kata-kata itu untuk mengagungkan jabatan tersebut. Dia menyebutnya Khalifah Allah dalam pengertian penguasa yang diangkat oleh Allah. Ibu kota negara dipindahkan Muawiyah dari Madinah ke Damaskus, tempat ia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Kekuasaan Bani Umayyah berumur kurang lebih 90 tahun. Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu mewajibkan seluruh rakyatnya untuk mengatakan setia terhadap anaknya, yaitu Yazid ibnu Muawiyah rahimahullah. Sejak tokoh terkemuka di Madinah tidak mau menyatakan setia kepadanya, kemudian Yazid mengirim surat ke gubernur Madinah memintanya untuk memaksa penduduk mengambil sumpah setia kepadanya. Dengan cara ini, semua orang terpaksa tunduk, kecuali Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair. Bersamaan dengan itu, Syiah atau pengikut Ali melakukan konsolidasi, penggabungan kekuatan kembali. Perlawanan terhadap Bani Umayyah dimulai oleh Husain bin Ali. Setelah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin selesai, khalifah berpindah ke tangan Bani Umayyah dengan khalifah pertama adalah Muawiyah, sedangkan khalifah terakhir adalah Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam. Masa kekuasaan mereka sebagai berikut. Yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua, Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga, Muawiyah bin Yazid. Yang keempat, Marwan bin Hakam. Kelima, Abdul Malik bin Marwan. 6. Al-Walid bin Abdul Malik. 7. Sulaiman bin Abdul Malik. 8. Umar bin Abdul Aziz. 9. Yazid bin Abdul Malik. 10. Hisham bin Abdul Malik. 11. Al-Walid bin Yazid.
12. Yazid bin Walid. 13. Ibrahim bin Malik. 14. Marwan bin Muhammad. Adapun khalifah-khalifah besar dinasti Bani Umayyah ini adalah: yang pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan. 2. Abdul al-Malik bin Marwan. Ketiga, Al-Walid bin Abdul Malik. Keempat, Umar bin Abdul Aziz. 5. Hisham bin Abdul al-Malik. 6. Marwan bin Muhammad. Dari segi cara hidup, para khalifah dinasti Umayyah telah meninggalkan pola dan cara hidup Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Hingga masa Ali, pemimpin negara berlaku sebagai seorang biasa tinggal di rumah sederhana, menjadi imam masjid dan memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebanyakan orang muslim lainnya. Namun, pada masa dinasti Umayyah yang mengadopsi tradisi sistem kerajaan pra-Islam di Timur Tengah, mereka menjaga jarak dengan masyarakat karena tinggal di istana yang dikelilingi oleh para pengawal. Mereka juga hidup dengan bergelimang kemewahan dan memiliki kekuasaan mutlak. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya, yaitu faktor yang menyebabkan lemah dan runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran. Faktor-faktor tersebut antara lain: yang pertama yaitu sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan, yang mana dalam hal ini sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan pada aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Yang kedua yaitu faktor yang menyebabkan lemah dan runtuhnya dinasti Bani Umayyah, yaitu latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah itu sendiri, yang mana tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib. Sisa-sisa Syiah, para pengikut Ali, dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi, baik secara terbuka seperti di masa awal dan akhir maupun secara tersembunyi seperti di masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintah. Yang ketiga yaitu faktor yang menyebabkan lemah dan runtuhnya dinasti Bani Umayyah, yaitu pertentangan etnis antara suku Arabia Utara dan Arabia Selatan, yang mana pertentangan ini sudah ada sejak zaman sebelum Islam dan hal ini semakin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapatkan kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Di samping itu, sebagian besar golongan Mawali atau non-Arab, terutama di Irak dan wilayah bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena Mawali itu menggambarkan suatu inferioritas, ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah. Yang keempat yaitu lemahnya pemerintahan daulat Bani Umayyah disebabkan juga oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul berat kenegaraan tatkala mewarisi kekuasaan. Di samping itu, golongan agama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Adapun yang terakhir, yang faktor yang menyebabkan lemah dan runtuhnya dinasti Bani Umayyah yaitu munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Mungkin itulah tadi pemaparan dari materi dari kelompok kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
D. Para khalifah berpengaruh dari Bani Umayyah. Bagian 1, Muawiyah bin Abu Sufyan 41 sampai 61 Hijriah, 661 sampai 680 Masehi. Biografi Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan adalah pendiri Daulah Bani Umayyah dan menjabat sebagai khalifah pertama. Ia memindahkan ibu kota dari Madinah Al-Munawwarah ke kota Damaskus dalam wilayah Suriah. Pada waktu pemerintahan, ia melanjutkan perluasan wilayah kekuasaan Islam yang terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali. Di samping itu, ia juga mengatur tentara dengan cara baru dengan meniru aturan yang ditetapkan oleh tentara di Bizantium, membangun administrasi pemerintah dan juga menetapkan aturan. Kedua, Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Biografi Abdul Malik bin Marwan bin Hakam. Abdul Malik bin Marwan dipandang sebagai pendiri kedua Bani Umayyah. Ketika dia diangkat sebagai khalifah, dunia Islam dalam kondisi yang terpecah belah. Ibnu Zubair di Hizaj telah memproklamirkan diri sebagai khalifah. Kaum Syiah dan Khawarij mengadakan pemberontakan. Namun berkat kepiawaannya, akhirnya sedikit demi sedikit Abdul Malik bin Marwan dapat memudahkan kondisi kekhalifahan. Abdul Malik bin Marwan memperoleh pendidikan yang 3. Al-Walid bin Abdul Malik. Biografi Al-Walid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Abdul Malik bergelar Al-Walid, lahir pada 668 dan meninggal di Damaskus 23 Februari 715 pada umur 46 per 47 tahun. Ia menduduki posisi Khalifah Bani Umayyah ke-6 dan tidak menguasai bahasa Arab dengan baik, padahal telah belajar ilmu tata bahasa Arab selama 6 bulan. Ia adalah Khalifah Bani Umayyah yang memerintah antara 705 sampai 715. Ia diangkat sebagai Khalifah tahun 705 Masehi setelah 1 tahun sebelumnya. Diangkat sebagai putra mahkota bersama adiknya Sulaiman. Faktor yang menyebabkan lemah dan runtuhnya dinasti Umayyah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran. Faktor-faktor itu antara lain adalah sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah sesuatu yang baru bagi tradisi Arab, yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturan ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Kemudian latar belakang terbentuknya dinasti Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Sisa-sisa Syiah atau para pengikut Ali dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi, baik secara terbuka seperti di masa awal dan akhir maupun secara tersembunyi seperti di masa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Penumpasan terhadap kemudian penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Al-Abbas ibnu Abdul Al-Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hashim dan golongan Syiah dan kaum Mawali yang merasakan kelas diakui oleh pemerintah Bani Umayyah. Baiklah, itulah tadi presentase dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.